Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra dari kelas 12 Depok 2 Resensi 14. Kali ini saya akan membaca hasil rangkuman tentang menyeleksi strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk, baik barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara personil dalam tim pemasaran. 2. Sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. 3. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran. 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Promosi melalui media sosial. 2. Partnership atau kerjasama. 3. Diskon soft opening. 4. Terlibat kegiatan amal atau sponsorship. 5. Mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Marketing plan atau rencana pemasaran adalah suatu bentuk dari suatu manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan marketing plan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. 2. Menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi lain. 3. Sebagai bentuk penyesuaian bisnis. 4. Meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisiensi dan efektif. Berikut ini adalah manfaat dari marketing plan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengidentifikasi sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. 2. Untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. 3. Menjadi sumber informasi. 4. Dapat menjadi alat yang menghindari konflik. 5. Menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Yang berikutnya, cara membuat marketing strategi. Sebelum prospek, tentukan target pasar. Ciptakan komunikasi menarik dengan calon pembeli. Pilih media yang relevan. During atau selama lead. Membuat calon pembeli tertarik pada produk atau jasa kita. Menciptakan hubungan baik dengan calon pembeli. Berikan kemudahan bagi calon pembeli. Sesudah atau after sales. Memberikan pelayanan kelas dunia kepada pembeli. Menaikkan customer lifetime value. Menciptakan sistem referral. Kesimpulannya, bagaimana cara orang yang belum pernah membeli kemudian tertarik? Begitu tertarik, kita jaga orang tersebut dengan memberikan value. Kemudian, orang tersebut akan membeli lalu memberikan pengalaman dan bagaimana cara mereka membeli lebih banyak serta mempromosikan produk kita ke teman atau komunitasnya. Yang berikutnya, strategi pemasaran Gojek. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Gojek memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 2. Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. 3. Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. 4. Gojek membuat iklan yang unik dan menarik. 5. Gojek juga bermitra dengan banyak partner bisnis yang terpercaya. 6. Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. 7. Gojek memberikan kemudahan pembayaran. Dan selanjutnya, menilai perkembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pertumbuhan usaha. Berbicara mengenai pengembangan usaha berarti kita akan membicarakan manajemen usaha. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama
dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Planning atau fungsi perencanaan, 2. Organizing atau fungsi pengorganisasian, yang ketiga directing, fungsi pengarahan, yang keempat controlling atau fungsi pengendalian. Saat melakukan kegiatan manajemen, maka akan ada 3 hal yang harus dijalankan, yaitu 1. Mengetahui bagaimana pengelolaan sebelum menjalankan usaha, 2. Mengetahui pentingnya manajemen, 3. Mampu mempraktekkan fungsi manajemen. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen meliputi manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Selanjutnya, menilai perkembangan usaha. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha yaitu adalah faktor internal, kualitas sumber daya manusia, pengusahaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan entrepreneurship. Faktor eksternal, faktor pemerintah, yaitu ada kebijakan ekonomi, birokrat, politik, tingkat demokrasi. Faktor non-pemerintah, yaitu ada sistem perekonomian, sosiokultur budaya masyarakat, sistem perubahan dan kondisi perburuan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat. Indikator dalam menentukan keberhasilan usaha, peningkatan dalam akumulasi modal dan peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, pendapatan usaha. Selanjutnya, cara memulai bisnis dari nol. Yang pertama, tentukan produk atau dengan kata lain menentukan ide. Kedua, susun rencana bisnis yang matang. Ketiga, siapkan modal finansial dan mental. Keempat, fokus pada satu bisnis. Jika perlu, bentuk tim kerja yang solid. 5. Lakukan pengelolaan keuangan yang baik serta lakukan promosi yang baik pula. 6. Disiplin waktu. 7. Terus belajar dan membuka diri serta lakukan inovasi. Selanjutnya yaitu cara bisnis kecil jadi besar. Strategi, ada 10 strategi yang bisa dilakukan untuk membuat bisnis menjadi terlihat besar. 1. Membuat bisnis terlihat dari luar. Stiker mobil, iklan di invoice, nada tunggu, website atau marketing online, seragam, packing, kartu nama, branding, dan berbagai. Itulah hasil rangkuman tentang menyeleksi strategi pemasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.